Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Wahyudi dengan NIM 2009-0250-1014 akan menjelaskan mengenai materi tugas ketujuh. Soal pertama pada tugas ketujuh yaitu mengenai hubungan antara hasil penjualan dan biaya iklan dari sebuah perusahaan. Dalam sebuah tabel terdapat biaya iklan dalam sebuah perusahaan dalam juta rupiah. Pertama ada 0,50, kemudian ada 1,00, ada 1,75, ada 2,50, ada 3,25, ada 4,00, ada 5,50, selanjutnya ada 5,75 dan yang terakhir 6,50. Sedangkan biaya penjualan dalam jutaan rupiah, yang pertama ada 5,00, kemudian selanjutnya 10,00, ketiga ada 12,50, keempat 20,00, yang kelima 30,00, yang keenam 35,00, yang ketujuh 40,00, yang kedelapan 42,50, dan yang terakhir ada 50,00. Soalnya adalah buatlah diagram pencar dari data-data berikut ini. Dan soal kedua B, dengan menggunakan korelasi person, carilah nilai korelasi dan temukan jenisnya. Jadi jawabannya itu diagram pencar seperti yang bisa Anda lihat di samping. Ini adalah data diagram pencar dari tugas ketujuh nomor 1. Kemudian yang kedua adalah jenis korelasi yang terjadi adalah korelasi positif. Kemudian soal kedua adalah berikut ini mengenai nilai matematika dan statistika dari 10 mahasiswa matematika 82, 75, 85, 70, 77, 60, 63, 66, 80, 89, dan statistika 79, 80, 89, 65, 67, 62, 61, 68, 81, dan 84. Soalnya, hitunglah koefisien korelasi ranknya dengan korelasi Spearman. Dan B, sebutkan jenis korelasinya dan apa artinya. Jawaban untuk perhitungan nilai matematika disebut sebagai nilai variabel X dan nilai statistik disebut sebagai variabel Y. Seperti yang dapat Anda lihat dalam tabel di samping, bahwa X, Y berada di posisi paling kanan dengan nilai X ada 82, 75 dan seluruh nilai matematika. Kemudian nilai Y ada 79, 80, 89 dan seluruh nilai statistik. Kemudian diisi dengan ranking X. Yang pertama itu ada 8, kemudian 5, terus yang ketiga 9, yang keempat 4, yang kelima 6, yang ketujuh 1, yang kedelapan 2, dan yang ketiga 7, dan yang ketujuh ada 3, dan yang terakhir ada 10. Ranking Y yang pertama diisi oleh angka 6, kemudian yang kedua 7, yang ketiga 10, yang keempat 3, dan yang kelima 4. Kemudian dilanjut 2, 1, 5, 8, dan 9. Nilai D ada plus 2, minus 2, minus 1, plus 1, plus 2, minus 1, plus 1, minus 2, minus 1, dan plus 2. D kuadrat ada 4, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1 dengan nilai total keseluruhan 22. Untuk menghitung nilai RS adalah dengan rumus 1 dikurang 6 D kuadrat dibagi N dalam kurung N kuadrat dikurang 1. Itu adalah rumus untuk mencari RS. Kemudian yang kedua B, korelasi positif dan kuat. Artinya jika nilai matematika tertinggi, maka nilai statistik juga cenderung tinggi. Kemudian soal ketiga,
Berikut ini data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. X adalah pengalaman kerja per tahun dan Y adalah omset penjualan dalam ribuan. X 2 dan Y 5. Jika X 3 maka Y sama dengan 9. X 2 5 6 1 4 1. Y 7 11 3 10 dan 4. Pertanyaannya, apakah pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap omset penjualan? B. Tentukan nilai A dan B serta tentukan persamaan regresinya. C. Berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerja 3,5 tahun? Dan untuk pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap omset penjualan? Jawaban saya adalah ya. B. Tentukan nilai A dan B dan persamaan regresinya. Dimasukkan rumus N dalam kurung XY dikurang X dan Y dibagi N X kuadrat dalam kurung dan X kuadrat dalam kurung, seperti rumus yang ada di samping. Kemudian didapatkanlah hasil dari penjumlahan rumusnya itu 1,25. B. Y kurang BX sama dengan 7 dikurang 1,25 dikali dalam kurung 3 sama dengan 3,25. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X. C. Nilai duga Y jika X sama dengan 3,5 adalah Y 3,25 ditambah 1,25X. Didapatkanlah 7,625. Nilai ekspor, harga, dan nilai kurs selama 16 tahun sejak 2005 hingga 2020, yaitu A. Uji absorpsi klasik, uji normalitas, seperti pada gambar tabel di samping. Varian itu mode 1, mode variables entered, variables removed, dan metode mode 1 harga dan ekspor di tabel variables entered. Kemudian variables remove kosongkan, kemudian metode enter. A. Depend variable course dan B. All request variable enter. Kemudian kita beralih ke selanjutnya, langkah kedua, yaitu model summary. Model R itu seperti yang dapat Anda lihat di samping. Dengan memakai model R dengan adjust R, set error of the estimate dengan 925 A dan 853. Kemudian adjust R square ada 833. Set error of the estimate 10 10 15 333. A. Predators constant harga ekspor dan B. Dependent variable cost. Kemudian langkah ketiga itu ANOVA. Seperti yang saya tampilkan tabelnya, itu model sum of equals DF mean square F dan SIG. Model 1 regression 785 sekian sekian dan sekian. Kemudian residual 13 26 5379,243 dan total 91858753,438. DF 2 13 dan 15. Mean square diisi 3929667,97 dan di bawahnya 10 204 13,788. F di paling atas ada 38511, di bawahnya 0, kemudian SIG 0,00 B. Dependent variable course
B. Predictors konstan, harga dan ekspor. Langkah selanjutnya itu Connelly diagnosis. Tetap mode 1 dengan dimension 1, 2, dan 3. Eigenvalue 2548, kemudian 319, dan yang terakhir 134. Kemudian condition index minus 1000, 2000, confidence index 1000, 2,827, 4,367, dan variance proportions constants 0,5, kemudian 91, dan terakhir 0,3. Ekspor 0,3, 0,6, dan 91. Harga 0,3, 17, dan 80. Kemudian ini adalah contoh diagram batang dan diagram garis untuk soal di atas. B. Interpretasi atau kesimpulan. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik atau uji multikolinialitas dengan menggunakan nilai VIV dan tolerance terlihat dari luaran SPSS. Nilai R kuadrat tinggi sebesar 8,56%. Sedangkan kebanyakan variabel independen memiliki nilai T statistik yang secara signifikan pada 15%. Oleh karena itu, R kuadrat tinggi dan kebanyakan variabel independennya signifikan, maka tidak ada indikasi terjadi multikolinialitas antar variabel independen. Jadi uji validitas summary innova berbalik dan variabel independen di mana variabel X dan Y merupakan satu kesatuan yang membandingkan dengan adanya uji kelayakan. Demikianlah penjelasan mengenai tugas 7 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.